salawat serta salam rindu kami kepada kekasih kami, habibika, kekasihmu ya Allah, khairi khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah, kullihimi, di atas seluruh makhluknya. Artinya Rasulullah jauh lebih indah daripada surga. Maka wajar ketika Syekh tadi ditanya bagaimana nikmatnya surga, fiha Rasulullah, di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar ketika kemudian sahabat Thauban berharap ingin bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking inginnya sahabat berdekatan dan tidak ingin jauh-jauh dari Rasulullah, satu ketika Nabi Muhammad sedang merapihkan saf dalam pasukan perang Badar, dan kita tahu ketika saf-saf itu dirapihkan dalam kondisi perang itu persis seperti halnya Rasulullah merapihkan saf salat. Dirapihkan pasukan itu, dan jumlah perang sahabat saat itu 313 orang dalam perang Badar. Ketika sedang dirapihkan ada seorang sahabat yang posisinya lebih maju daripada sahabat yang lain, artinya tidak rapi. Akhirnya beliau datangi sahabat itu, kemudian beliau dorong dengan sebatang kayu kecil semacam siwak untuk mundur. Sahabat itu bernama Sawad ibnu Ghaziyah. Ketika dimundurkan oleh Rasulullah SAW, saf pun menjadi rapi. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, di hadapan kita ada peperangan yang nyawa menjadi taruhannya. Maka dalam momentum ini saya ingin berkata, siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang pernah ku ambil haknya, yang pernah ku sakiti? Dan hasya, mustahil Rasulullah melakukan itu. Tetapi beliau ingin mengajarkan, karena momentum yang sangat menentukan hidup dan matinya seseorang adalah momentum yang pas untuk kita meminta maaf kepada siapapun yang kita pernah berbuat salah. Sehingga kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi dalam hidupnya? Tidak ada satu sahabat pun yang menunjuk tangannya kecuali sahabat Sawad ibnu Ghaziyah. Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kezaliman yang pernah ku berbuat kepadamu? Engkau barusan mendorongku dengan kayumu, sakit perutku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu maju wahai Sawad ibnu Ghaziyah. Sembari dia maju, Rasulullah buka bajunya agar Sawad mengambil haknya dengan mendorong Rasulullah SAW. Lari Sawad melihat Rasulullah membuka pakaiannya, membuka bajunya, terlihat perutnya yang mulia. Lari Sawad ibnu Ghaziyah kemudian memeluk dan mencium perut Rasulullah SAW. Kata Sawad, apa yang kau lakukan wahai Sawad? Ya Rasulullah, sepertinya tak lama lagi aku akan menjumpai Allah dalam perang ini. Aku ingin kulitku terakhir bersentuhan dengan kulitmu, agar Allah haramkan aku dari api neraka. Dipeluk, bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Dan kita pernah belajar di kitab Khasais pada pertemuan yang lalu, ada sahabat diperintahkan Rasulullah untuk membuang darah dari bekamnya, tapi bukannya dibuang malah diminum darah Rasulullah. Ketika itu pengarang kitab Syekh Abdullah Talidi mengatakan fihi dalilun, dalam sikap sahabat yang meminum darah Rasulullah dan tidak dimarahi oleh Rasulullah, menunjukkan ada keberkahan bahkan sampai di darah Rasulullah SAW, dan menegaskan jika ada darah Rasulullah yang terminum oleh seorang sahabat, maka badan itu diharamkan untuk menyentuh api neraka. Sahabat memeluk Rasulullah, begitu cintanya mereka kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan zaujatu atau ummu Anas bin Malik, ibunda dari sahabat Anas bin Malik, ketika melihat Nabi tertidur, kemudian di kondisi yang sangat panas, menetes keringatnya diwadahi oleh beliau. Ketika diwadahi, Rasulullah terbangun karena merasa ada gerakan manusia di dekatnya. Ketika bangun melihat keringatnya diwadahi, bertanya, maaf fa'alti ya umma Anas, apa yang kau perbuat wahai ummu Anas? Ya Rasulullah, aku tadahi keringatmu untuk kucampurkan dengan minyak wangiku, karena demi Allah tak ada minyak wangi yang lebih wangi dari keringatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat begitu mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah, cinta itu diekspresikan dalam segala bentuknya. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar ibn al-Khattab, suatu ketika melalui satu jalan, satu tempat, terlihat beliau menundukkan kepalanya, kemudian anak panah lewat di atas kepalanya. Beliau pun selamat saat menundukkan kepalanya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menundukkan kepala padahal tak ada sesuatu yang menghalangimu atau membuatmu harus menundukkan kepala? Kata beliau, dulu aku pernah lewat jalan ini bersama Rasulullah dan kulihat beliau menundukkan kepalanya di sini. Subhanallah, padahal itu jamaah sekalian bukan sesuatu yang mesti dicontoh, karena itu perbuatan Nabi Muhammad selaku manusia yang nunduk, kadang menggaruk, kadang berjalan dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang dilakukan Nabi dan tidak untuk dicontoh atau tidak masuk dalam kategori syariat yang harus diikuti. Tapi sahabat Ibnu Umar saking ingin mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya, sampai menunduknya beliau di satu jalan yang tidak harus menunduk sebetulnya, beliau lakukan karena ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Artinya haknya Nabi Muhammad adalah untuk dicintai. Dan cinta itu butuh pembuktian. Pembuktian itu dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan malu-malu untuk menjalankan sunnahnya Rasul. Mohon maaf Pak, mohon maaf ini mungkin jika ada, saya yakin di sini tidak ada. Imam Baijuri itu cukup tegas sekali terkait sunnah menjilat jari jemari setelah makan. Kita disunahkan kalau habis makan untuk menjilatnya, dimulai dari jari telunjuk berakhir di jari jempol. Sebagian saya pernah waktu itu dalam satu momentum menganggap ini jorok, menganggap itu jorok. Padahal itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Baijuri mengatakan barang siapa yang tidak mau melakukan, artinya tidak mau menjilat jari jemarinya, karena perasaan yang ada di dirinya, ya ini enggak biasa misalnya, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Tetapi jika dia tidak mau melakukannya karena menganggap itu jijik, apalagi dia tahu itu telah dilakukan oleh Rasulullah, kafir dia dari Islam. Karena mengingkari sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak melakukan tidak apa-apa ya, seperti orang tidak melakukan sholat qobliyah, nggak ada masalah. Mau melakukan dapat pahala enggak juga nggak apa-apa. Tetapi jika tidak melakukannya karena jijik, apalagi menganggap itu perbuatan yang menjijikkan, dan dia tahu itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar bi syariati Muhammad, sungguh dia telah ingkar kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu lihat Rasulullah ngejilat Pak. Enggak ini Ustaz, enggak kampungan katanya. Enggak, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, mau makan di bintang 5 pun kalau kebetulan bisa pakai tangan, kita jilat jari kita, karena kita ingin membanggakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan membanggakan diri Pak ya, beda tipis itu. Kadang ada juga melaksanakan sunnah untuk membanggakan dirinya, enggak. Kita ingin menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, haknya Nabi Muhammad adalah untuk dicintai. Dicintai yang melahirkan ketaatan yang total kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, haknya beliau adalah diimani. Kita wajib mengimani Nabi Muhammad. Tidak akan masuk surga orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah titik. Harus dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak mungkin kita masuk surganya Allah, mendapat ridhonya Allah kalau hanya bersyahadat untuk Allah Subhanahu wa taala. Melainkan harus bersyahadat juga untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu haknya juga yang wajib kita penuhi, ya, dan kita persembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memperbanyak sholawat kepadanya. Memperbanyak sholawat, terutama di hari Jumat ini. Kata Rasulullah, inna min khairi ayyamikum yaumal jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fa'akthirus salata alayya. Perbanyaklah sholawat di hari Jumat ini. Fa inna salatakum ma'rudah. Sesungguhnya sholawat kalian akan diperlihatkan Allah di hadapanku. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami diperlihatkan, bisa diperlihatkan di hadapanmu, sedangkan engkau telah menjadi tanah di liang kubur. Kemudian beliau menjawab, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Artinya apa? Salawat yang kita baca di hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, itu akan disampaikan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak Pak di hari ini. Bahkan Imam Malik, kita tahu hitungan hari itu dalam Hijriyah terhitung dari maghrib tadi malam sampai maghrib hari ini. Itulah hari Jumat. Dalam mazhab Imam Malik, malam Sabtu dihitung Jumat Pak. Artinya ba'da maghrib nanti, versi madhab Imam Malik itu masih dihitung hari Jumat dan masih dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, saya tidak tahu mengapal alasannya apa, padahal beliau tahu hitungan hari itu berdasarkan tenggelam atau tenggelam terbenamnya matahari. Tapi mungkin beliau ingin memperbanyak kesempatan kita untuk bersolawat. Mungkin di siang hari banyak berdagang, banyak beraktivitas, tak sempat kita bersolawat, maka ya hari ini kita perbanyak solawat kita. Apa solawat yang paling afdal Ustaz? Yang bentuk yang bagaimana? Apakah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Jawabannya bebas, mana yang pengen dilakukan, mana yang hatinya connect. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sallallahu alaihi wasallam, boleh. Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, juga boleh. Mungkin kami pernah jelaskan dalam satu kesempatan, meski ada beberapa kelompok yang melarang bersolawat dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi kami pastikan bahwasanya boleh Pak bersolawat dengan bentuk apapun, yang penting mengandung kata solawat. Yang penting ada kata solat, yusolli, solatan, ada diksi itu dalam solawat itu, maka masih diperbolehkan. Di rumah kami itu ada satu kitab yang mengumpulkan seluruh solawatnya para sahabat. Jadi sahabat sendiri punya redaksi tersendiri. Bahkan mungkin yang sebagian kita mungkin tidak sadari, ada satu solawat di Indonesia ini sering bahkan familiar, itu sebetulnya buatannya Imam Syafi'i. Yang mengarang pertama kali adalah Imam Syafi'i. Dituliskan dalam kitab beliau bernama Ar-Risalah, di muqaddimahnya. Selawat yang mana Ustaz? Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika Sayyidina atau Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafil. Itu salawat yang pertama kali mengarangnya adalah Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i, yani Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalahnya, bahkan muridnya dimimpikan berjumpa dengan Imam Syafi'i. Ketika berjumpa dengan Imam Syafi'i, ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang sudah Allah perbuat? Allah, kata Imam Syafi'i, Allah angkat derajatku, Allah muliakan aku di surga. Karena apa? Bukan karena ilmunya, bukan, padahal ilmunya
luar biasa, bukan karena tulisan-tulisannya. Beliau kata karena salawat yang kubuat di muqaddimah risalah itu. Karena salawat yang beliau, makanya kemudian ulama Indonesia betul-betul menghidupkan salawat itu, terutama kalau kita tahlilan Pak ya, diselipkan salawat itu. Itu salawatnya Imam Syafi'i. Nah Bapak silahkan mana yang kira-kira hatinya connect ketika bersalawat dengan Nabi Muhammad, ada sambung wusul dengan Rasulullah. Misalnya alaikas salatu wassalam ya habibi ya Rasulullah, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Terus dibaca setiap hari. Mana yang lebih connect? Itu yang afdal bagi kita masing-masing. Atau tibbil qulub, sebagian ada tibbil qulub. Ya, ada juga asghilil zalimin bil zalimin dan sebagainya. Semua itu bentuk salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir mungkin saya sebetulnya hak-haknya Nabi Muhammad itu sudah dikarang dalam satu kitab namanya Asy-Syifa. Jumlahnya 800 halaman, Pak. Kitab Asy-Syifa. Ya, fi ta'rif fi huquqil Mustafa. Banyak sekali. Ya. Dan yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah menyayangi umat Nabi Muhammad. Haknya Nabi Muhammad adalah kita menyayangi umatnya Nabi Muhammad. Pak, tetangga Bapak, teman Bapak sholat, teman di kantor itu semua umat Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita perbuat baik kita perbuat. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Apa yang bisa kita tutupi dari aib yang kita tutupi. Apa yang bisa kita dengar dari keluhannya kita dengarkan. Apa yang bisa kita doakan kita doakan. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya umat Nabi Muhammad. Sayangi mereka. Karena kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan merahmatimu. Siapapun. Jadi kalau kita ngelihat orang di jalan, kita punya kelebihan rezeki, punya sesuatu yang bisa diberi. Ingat kalau dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita telah menunaikan beberapa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang wajib atau harus kita tunaikan sebagai umatnya. Sampai di sini dulu Pak. Jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Silakan Pak kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan. Ya. Tidak. Kalau sahabat Hanzalah karena junub. Karena beliau junub dan ada informasi valid dari istrinya. Sehingga beliau dimandikan mandi junub. Kalau syahid yang meninggal di medan perang ya. Karena syahid itu ada dua macam Pak ya. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat itu yang meninggal di medan perang. Kalau syahid akhirat saja ya seperti yang tenggelam di lautan, terkena wabah, tertimpa bangunan, terbakar, itu syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat di dunianya diperlakukan seperti jenazah biasanya, tetapi di akhirat akan ditempatkan di derajatnya para syahid, para syuhada. Kalau syahid dunia akhirat adalah yang diperlakukan di dunia seperti seorang syahid, di akhirat pun akan mendapatkan derajat sebagai syuhada, sebagai syahid. Nah, hikmah kenapa para jenazah yang meninggal di medan perang tidak dimandikan? Karena Allah ingin memuliakan darahnya agar menjadi saksi, pakaiannya akan menjadi saksi. Itu salah satu alasan yang disebutkan ulama kenapa para syahid yang meninggal di medan perang tidak dimandikan. Biarlah darah itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yes, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Bukan karena malaikat memandikan, karena kalau untuk berkata malaikat memandikan butuh dalil yang menginformasikan kita kalau mereka memang dimandikan oleh. Yang menarik sahabat Hanzalah ini basah Pak. Bukan dimandikan malaikat itu secara maknawi saja. Benar-benar basah. Artinya yang benar-benar dimandikan oleh para malaikat. Ya. Wallahu taala a'lam.
Silakan Pak yang lain Pak. Ya. Ya. Ya kalau ada informasi, memang informasi yang valid, ya diniatkan. Raf'al hadas akbar, ya mengangkat hadas besar dari jenazah tadi. Ya. Apa istilahnya kalau orang suka mandikan jenazah Pak? Kalau rukun kematian apa? Bukan Bilal ya. Bilal ya. Hati itu bukan profesi ya, tugas yang hampir jarang sekarang orang mau. Satu kampung bisa-bisa cuma satu yang, di tempat kami itu cuma satu yang mandikan, satu. Karanganyar, Karangjaya semua satu orang yang mandikan. Kalau beliau meninggal wallah alam nanti siapa menggantikan. Ya. Makanya kami berencana mau pelatihan mandi jenazah itu perlu juga ya, untuk regenerasi. Cuma memang mandi jenazah ini Pak ya, tidak sembarang. Kadang-kadang mau diadakan pelatihan, ada manfaatnya, tapi ada madaratnya karena orang yang memandikan jenazah itu syarat paling utama adalah amanah. Syarat utamanya itu adalah amanah, menutupi aib jenazah. Karena ketika dia mandikan jenazah semua aibnya akan kelihatan itu Pak. Yang mungkin bertato, yang mungkin punya penyakit ini, punya penyakit itu. Itu kalau tipikal orangnya maaf ngomong suka gosip kemana-mana, wah bahaya, aib orang bisa. Makanya orang yang mandikan jenazah itu harus selektif betul di kampung itu siapa yang mandikan. Kebetulan di tempat kami itu Pak Haji Rusli, pendiam, memang orangnya nggak pernah banyak ngobrol kemana-mana, sehingga kami yakin insya Allah beliau tidak pernah menyampaikan aib. Yang kedua nggak boleh jijian. Ya jenazah mungkin ada yang nauzubillah punya koreng di sini, punya macam-macam. Kalau dia bisa, ya nggak boleh. Pernah terjadi dan ini sebagai tambahan saja Pak ya. Imam Malik Pak. Imam Malik itu cukup menggemparkan kota Madinah di umurnya yang muda sampai beliau dianggap ulama besar itu gara-gara kisah jenazah itu. Jadi suatu ketika ada pemandian jenazah seorang perempuan. Ketika dimandikan terdengar teriakan Pak dari dalam tempat mandi jenazah itu. Rupanya ada salah seorang yang memandikan jenazah, tangannya tersangkut di kemaluan jenazah dan gak bisa lepas. Lagi mandikan, mungkin megang kemaluan perempuannya, gak bisa lepas. Akhirnya para ulama kebingungan bagaimana cara melepaskannya itu. Lengket, gak bisa lepas. Tanya ulama ini, gak tahu apa jawabannya. Kemudian datanglah Imam Malik ini, yang saat itu umurnya masih sangat muda sekali. Kata beliau setelah investigasi lah, menanyakan apa yang terjadi, beliau katakan cambuk yang memandikan ini 80 kali. Cambuk dulu 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali lepas tangannya Pak. Rupanya wanita ini yang mandikan ini Pak, sempat ngomong saat mandikan, jenazah pezina. Jenazah pezina. Dan dalam Islam menuduh wanita baik-baik berzina itu dihukumi sebagai qadzaf. Walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik ya, berbuat zina itu dihukum atau diberikan hukuman fajliduhum 80 jaldah. Cambuk dia 80 kali. Dan di Indonesia ini, di tempat kita ini agak biasa ya, walaupun enggak ngomong. Saya waktu itu pernah kejadian di satu tempat lagi ribut Pak di rumah orang, wah kaca piring mungkin pecah. Saya dipanggil, Pak Ustadz,
Itu ada yang ribut. Saya mau datang, tahu-tahu ada bapak-bapak 2 orang waktu itu. Udahlah Pak Ustadz, nggak usah ke sana. Paling juga selingkuh. Itu kalimat itu Pak, kalau di zaman Rasulullah cambuk 80 kali itu. Mulut selingkuh itu kan berarti berzina kan Pak. Dan menuduh jika tidak mampu mendatangkan 4 saksi walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldah. Cambuk dia 80 kali. Jadi nggak boleh sembarangan selingkuh. Walaupun kita misalnya melihat tetangga sama tetangga yang lain bukan suami istri keluar dari satu kamar, jangan sampai keluar kalimat zina atau, karena itu menuduh. Belum tentu juga. Bisa jadi mereka mohon maaf niatnya berzina, tahu-tahu di dalam itu sadar kemudian tidak jadi. Tapi kita sudah telanjur mengatakan zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Imam Malik itu dikenal gara-gara peristiwa itu. Sejak itulah beliau menjadi tempat rujukan orang-orang. Ya. Ketika para ulama yang lain tak sanggup memberikan solusi, beliau katakan cambuk dia 80 kali. Lepas. Artinya apa? Dalam konteks ini pemandi jenazah itu selain amanah, nggak ngombarin aib, ngobrol, tadi saya baru mandi ini tuh, baunya, nah, yang begini nggak boleh Pak mandiin. Makanya dalam Islam ketat betul siapa yang boleh masuk memandikan jenazah, itu nggak boleh sembarang orang itu. Ini kadang-kadang pengen masuk memandikan, nggak boleh. Kita harus ketat sebagai keluarga. Siapa dia yang mau masuk memandikan jenazah itu? Karena amanah. Yang kedua nggak boleh jijian, dan yang ketiga mulutnya nggak boleh yang benar-benar khusyuk memandikan itu. Ya. Nah ini yang sulit didapatkan hari ini. Ya, kalau praktik memandikan jenazahnya sih mungkin gampang, tapi karakter orang yang mau melakukan ini yang harus seleksinya ketat. Ya, nggak sembarangan. Wallahu a'lam. Terakhir Pak, mungkin masih ada. Ya silakan. Iya. Iya. Justru sunnahnya menyebutkan kebaikan, Pak. Kata Rasulullah SAW, walaupun hadisnya tidak begitu kuat, "Udzkur mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Saya tahu nih yang meninggal tetangga ini ya punya kesalahan lah, punya apalah, punya keburukan dan sebagainya. Tapi saya tahu dia juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli misalkan dengan warga sini. Itulah yang diceritakan saat takziah. Oh, yang sabar Pak, ya insya Allah Bapak orang baik Bapak. Nah, itu sunnahnya itu Pak. Udzkur mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Kalau yang keburukan nggak boleh. Kata Rasulullah, la tasubbul amwat fa innahum qad, ya, janganlah kau caci maki mayit, ya, orang yang meninggal dunia, karena dia sedang bertanggung jawab dengan keburukannya. Artinya dia punya keburukan. Kalau kita caci maki, kita jelek-jelekan, kita sebut-sebut, nggak nambah dosa dia juga enggak, justru akan menambah dosa kita, dan dia sedang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ya, kalau dia punya kesalahan, punya kekeliruan, kecuali kejahatan dia termasuk, mohon maaf, naudzubillah, yang mujahir. Mujahir itu yang berbuat dosa dan selama ini hidupnya membanggakan Pak, kemana-mana mempromosikan kejahatannya itu. Misalnya, naudzubillah Pak ya, LGBT sekarang ini. Kalau ada orang naudzubillah punya kecondongan itu LGBT, tapi dia diam-diam melakukannya, meninggal, ditutupi Pak. Tetapi kalau dia yang mempromosikannya, tampil di TV, menyuarakannya, mendukungnya, nah orang semacam ini nggak apa-apa disebut, karena bahayanya lebih banyak daripada maslahat kita menutupinya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah sedikit cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan jangan lupa perbanyak sholawat dan doa di hari Jumat ini. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita.
Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.